Hai, perkenalkan saya Sariminar Borusialoho, CPNS Inspektorat Kabupaten Karo. Kali ini kita akan membahas manajemen ASN dan Smart ASN. Ini merupakan tugas individu ketiga dari agenda ketiga. ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun ASN dibagi menjadi dua kelompok, yakni PNS dan P3K. Pengertian dari PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan pengertian dari P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Pengaturan mengenai ASN dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Apa sih pengertian dari manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip, yakni A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, D. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, E. Kualifikasi akademik, F. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, G. Profesionalitas jabatan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi, tugas, dan peran pegawai ASN. Adapun fungsi dari pegawai ASN adalah 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Tugas dari pegawai ASN yakni A. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. C. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas A. Kepastian hukum, B. Profesionalitas, C. Proporsionalitas, D. Keterpaduan, E. Delegasi, F. Netralitas, G. Akuntabilitas, H. Efektif dan efisien, I. Keterbukaan, J. Non-diskriminatif, K. Persatuan dan kesatuan, L. Keadilan dan kesetaraan, M. Kesejahteraan. Jabatan ASN dibagi menjadi 3, yakni 1. Jabatan administrasi, 2. Jabatan fungsional, 3. Jabatan pimpinan tinggi. Batas usia pensiun yaitu A. 58 tahun bagi pejabat administrasi, B. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, C. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Ada yang disebut dengan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Smart ASN. Zaman sekarang, kemajuan teknologi yang sangat cepat menuntut kita sebagai ASN untuk dapat beradaptasi. Kita ASN harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah kegiatan pemerintahan, mulai dari pelayanan hingga pelaporan. Profil Smart ASN ada 7, yakni 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Wawasan global, 4. IT dan bahasa asing, 5. Hospitality, 6. Networking, 7. Entrepreneurship,
Implementasi literasi digital. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Ingat ya, dalam bermedia digital juga ada etika dan etiketnya. Sekian buat penjelasan kali ini. Terima kasih.